Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman kathiran mazida, amma ba'du. Para as-saimun was-saimat yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah berikan kita taufik dan kekuatan al-iman dan al-badan untuk terus mengerjakan ketaatan dalam rangka meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua-duanya akan membuahkan satu, yaitu masuknya kita insyaallah semuanya ke surga Allah, Jannatul Firdaus ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah muliakan, kultum singkat ini kembali kita ulangi bahwasanya Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, karena kalimat berkah itu langsung diucapkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau mengatakan, atakum syahrun mubarak, telah tiba kepada kalian wahai orang-orang mukminin, orang mukminat, satu bulan penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang kita rasakan pada hari ini jamaah ya sangat jelas dan sangat ada terang di hadapan kita. Masuk pada hari yang ke-21 bagi kita, telah berlalu, yaitu 20 hari yang lalu. Lihatlah bagaimana Allah mudahkan kita bisa siam di siang harinya, diberikan kesehatan, ya kita mampu mengerjakan amal-amal yang saleh, bahkan di waktu malamnya kita mampu qiyamul lail walaupun di rumah kita masing-masing. Kemudian ada amal-amal kebajikan seperti kita ya memberikan sebagian infak dan sedekah, bahkan sebagian teman-teman kita menyalurkan ya sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, dan semua ini ialah taufik dari Allah, kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita berharap semoga Allah menerimanya, amin ya rabbal alamin. Tidak kalah pentingnya jemaah yang Allah muliakan, di 10 malam terakhir, walaupun kita tidak di masjid sebagaimana layaknya kita i'tikaf, lebih dekat kepada Allah, ya lisan kita lebih sering bahasa membaca kalamullah, berzikir mengingat Allah, beristighfar mohon ampun kepada Allah, ya, dan begitu banyak rangkaian-rangkaian ibadah yang kita kerjakan yang dahulu kita kerjakan ketika i'tikaf. Lain halnya kita pada tahun ini, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itulah ungkapan yang tepat kita katakan, ya qaddarallahu atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah tentukan di Lauhil Mahfuz berupa takdirnya, ketentuan Allah pasti terjadi, pasti berlaku. Ini yang kita hadapi pada hari ini dalam kondisi ya corona, dalam kondisi COVID-19 ini. Kita tentunya tidak boleh patah semangat. Betul kita tidak di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita tidak dapat i'tikaf ya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang i'tikaf tersebut lebih memungkinkan kita banyak mengerjakan amal-amal yang saleh. Namun harus memiliki at-tafaul, harapan, optimis ataupun semangat yang membara bahwasanya yang kita raih ialah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari ialah ya ketika memasuki 10 malam terakhir, apa yang disebut dalam firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang mulia tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Nabi sabdakan dari hadis yang mulia riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwasanya Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan, man qama Lailatul Qadr, man qama Lailatul Qadr. Barang siapa yang di malam Lailatul Qadar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya imanan, dengan keimanan,
dengan dasar keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah janji Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita berjanji pasti akan terjadi insyaallah. Beliau mengatakan di ujung sabdanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan semua dosa yang telah lalu. Siapa orang yang tidak menginginkan diampuni semua dosanya? Dan ingatlah, semua kita banyak berbuat dosa kepada Allah, bahkan bergelimang dengan dosa. Dan beruntunglah seorang muslim ketika dia sadari dirinya banyak berbuat dosa dan dia kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal yang saleh. Jamaah yang Allah muliakan, inilah momen terbaik, inilah hari-hari yang terbaik, inilah 10 malam terakhir. Telah berlalu 1 malam yang tadi kita kerjakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, kemudahan, diberikan kekuatan al-badan, al-iman, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mendapatkan, semoga Allah berikan kita keampunan dan ampunan dan ampunan. Dan terakhir, jemaah yang Allah muliakan, ada satu doa yang perlu kita sampaikan. Doa ini ialah doa yang terkenal sekali, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasul. Dia mengatakan, seandainya saya mendapatkan malam itu, malam yang mulia itu, wahai Rasulullah, apa yang saya baca, doa apa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sang istri tercinta dengan doa yang pendek, dan dia termasuk min jawami'il kalim, kalimat yang singkat namun kaya makna, kata-katanya yang pendek, redaksinya yang pendek namun kaya dengan makna, segudang pahala ataupun segudang arti dan makna terkandung dalam doa tersebut. Doa itu berbunyi, Allahumma innaka afuun karimun. Memang ada riwayat yang mengatakan tambahan karim, dan riwayatnya sahih dari Imam At-Tirmidzi, riwayatnya sahih. Yang masyhur ialah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah membaca doa itu, dan indah sekali artinya, yaitu apa? Ya Allah, sesungguhnya engkau afuun. Al-afu huwa at-tajawuzu anis sayyi'at. Al-afu itu ialah yang membebaskan dari segala macam bentuk dosa-dosa, karena Allah mencintai hamba yang bertaubat kepadanya. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun bagi hamba yang mau bertaubat kepada Allah dan mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyanjung Allah, tuhibbul afwa, sungguhnya engkau wahai Allah sangat mencintai permohon maafan, sangat menerima taubat, sangat mencintai hamba Allah, hambamu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita memuji Allah dengan sebutan innaka afuun tuhibbul afwa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anni, wahai Allah, yaitu apa? Tajawaz anni wasfah an zalali. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosaku dan tutuplah semua aib-aibku, dan gantikan dengan apa? Perbuatan kebaikan, amal saleh, amal taat, yang dengannya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung surah An-Nahl Allah katakan, innal hasanati yudhibnas sayiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut akan menghapus semua amal-amal keburukan atau dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya merahmati kita semuanya. Allah yang maha luas ampunannya, wasi'ul maghfirah, ghafirudz dzambi. Allah yang maha luas ampunannya, semoga Allah mengampuni dosa kita, menutup semua aib-aib kita, dan menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang salihin, hamba-hamba yang muttaqin, yang kelak akan mendapatkan jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.